Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang menjadi terbaik adalah ketika kita bisa membicarakan satu tujuan yang sama. Kalau momen-momen saat ini mungkin yang viral adalah war takjil. Tapi ini kita membahas itu, tapi kita lebih tertuju pada gempur rokok ilegal. Selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang, yang dimana kita akan memberikan banyak pencerahan, lalu juga informasi yang bisa didapatkan oleh seluruh warga Kabupaten Malang khususnya. Hari ini podcast Ruang Tamu RRI Malang ada di Bringkitan, tepatnya di Pendopo Kabupaten Malang. Dengan 4 kalau narasumber itu jadinya serius. 4 apa enaknya? Kita bersama dengan 4 orang yang luar biasa karena mereka berada dalam posisi untuk bisa memberikan satu edukasi dan informasi yang tertuju kepada masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Malang. Dan 4 kawan saya yang ada di sini tentu akan memberikan hal berbeda untuk seluruh warga Kabupaten Malang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Selamat datang kami sampaikan kepada Asisten 3 dari Kabupaten Malang, Dr. Wahyu Kurniawati. Nah, terima kasih Mas Mario. Betul, ini kan formatnya podcast jadi kita santai banget ya Mbak. Siap Mas. Terima kasih. Lalu juga kami sampaikan terima kasih untuk kedatangan dari Ibu Agnita Aditya Wardani, pemeriksa Bea Cukai, ahli pertama. Lalu juga terima kasih kami sampaikan Ketua Komisi 1, Bapak Amar Tafaza, STMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mendengar salamnya dari Bu Agnita. Boleh salam Bu Agnita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga Mas-mas nih. Mas-mas enaknya panggilnya ya. Mas Fikri Fawaid Esa, Ajun Jaksa Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanggung ya. Baik, kalau kita bicara soal gempur rokok ilegal, ini menjadi momen yang sangat luar biasa. Kata dasar gempur ini bisa diartikan sebagai salah satu hal yang serius untuk bisa dilaksanakan. Mungkin yang pertama saya bersama dengan Ibu Wahyu dulu ya. Ini dalam upaya gempur rokok ilegal, ini berarti perang atau seperti apa Bu? Ini mungkin bisa dijelaskan ini Bu ya. Terima kasih Mas Mario izin terkait dengan gempur rokok ilegal. Kenapa sih rokok ilegal itu kok harus digempur gitu ya? Betul. Jadi sebetulnya ketika rokok ilegal ini dibiarkan tumbuh, itu memang kerugian yang ditimbulkan akan banyak sekali. Kerugian oleh negara dalam arti pemerintah pusat, kemudian kerugian oleh daerah ini karena begitu pajak rokok ini masuk ke pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan memberikan prosentase kepada pemerintah daerah melalui dana yang namanya DPHJT, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini akan diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian masyarakat juga ikut rugi, jadi tidak hanya pemerintah saja tapi masyarakat rugi. Ruginya kenapa? Karena 50% dari dana DPHJT yang kita terima dari pemerintah pusat tadi itu dipergunakan untuk belanja kesejahteraan masyarakat. Artinya jadi kembali lagi ya? kepada masyarakat. Nah, kalau rokok ilegal ini tidak digempur, ini tidak ada pajak yang masuk. Jadi uang yang masuk hanya kepada pemilik pabrik rokok ilegal itu sendiri gitu ya. Bukan kepada negara yang nantinya akan turun lagi kepada masyarakat. Itu Mas. Jadi keuntungan pribadi ya akhirnya ya. Akhirnya ke uang pribadi. Oke. Apa kalau bahasa Malangannya nyugihno sing duwe pabrik ya gitu Mas ya gitu. Ya gitu ya. Sinergitasnya gimana Bu? Sinergitasnya dengan teman-teman dari lembaga hukum lalu juga dengan dewan. Nah, kemudian dalam rangka untuk menggempur ini tentu kami tidak bisa sendiri, pemerintah daerah ini harus berkolaborasi dengan instansi terkait gitu ya. Yang pertama dengan Bea Cukai tentu, ini pemilik dana cukainya ini, terus kemudian dengan kejaksaan, kemudian dengan Pol PP begitu, kemudian juga kontrol dewan, DPRD pasti terlibat. Itu Mas. Jadi semua unsur ini terlibat. Diskominfo Kabupaten Malang juga terlibat ini dalam rangka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya untuk kita menggempur yang namanya rokok ilegal itu tadi. Oke. Itu Mas. Oke. Penjelasannya ini bisa dikategorikan bahwa kalau kita mengabaikan berarti ya dampaknya ke masyarakat juga ya.
Nah, ini pertanyaan tentu pada teman-teman dari Bea Cukai ini. Sesulit apa sih Bu sebenarnya? Bahkan tagline-nya gempur rokok ilegal. Emang sesulit apa Bu? Baik, jadi gempur ya. Iya. Memang kenapa kok tagline-nya gempur ini? Gempur. Mungkin teman-teman dari RRI ini bertanya-tanya. Ya memang kondisinya ya memang serius itu. Jadi peredaran rokok ilegal terutama di Malang Raya itu sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Oke. Jadi bukan hanya rokok polos juga ya, namun ada juga yang rokok yang salah peruntukan atau salah personalisasi gitu. Dan kami ya dari tahun ke tahun kami bersama pemerintah daerah, bersama aparat penegak hukum itu bahu-membahu untuk terus menggempur ya dan menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal ini, terutama di daerah Malang Raya. Oke. Gitu, karena kontribusinya bagi penerimaan negara ini sangat besar bagi APBN. Nah, berapa? Di tahun lalu target penerimaan kami adalah 29 triliun rupiah. 29 triliun. Ya, dan alhamdulillah tercapai sebesar 101%. Oke, lebih tahun 2024. Nah, namun tidak sampai di situ saja. Di tahun 2025 ini justru ada peningkatan untuk target penerimaan. Jadi dari pemerintah pusat kami diamanahkan untuk menghimpun penerimaan cukai senilai 31 triliun. Oke. Kalau tahun lalu 29, tahun ini 31. Tambah berarti ya. Ya, jadi beban semakin berat ya. Kesadaran masyarakat juga kita harus terus tingkatkan, kita ajak, kita himbau supaya bersama-sama kita bisa menggempur peredaran rokok ilegal ini. Kalau dalam strategi 2025 demi bisa mencapai target yang bertambah itu? Ya, jadi target dan demi mencapai target tersebut ya kami berupaya satu ya mensosialisasikan gempur rokok ilegal ini kepada masyarakat. Dan juga kami bersama APH dan pemerintah daerah, utamanya Satpol PP, kami mengadakan operasi bersama, operasi gabungan penindakan gempur rokok ilegal. Nah itu, jadi bukan hanya tiap bulan, tapi hampir tiap hari dan hampir tiap minggu kami ada penindakan. Ya, nanti berita penindakannya setiap selesai kegiatan sudah kami rilis ya di teman-teman pers dan itu bisa termasuk RRI juga, betul. Sudah kopi juga ya. Nah, sebagai hasilnya di tahun lalu kita berhasil mencatatkan penindakan sebesar 20,7 juta batang. Iya, rokok ilegal ya. Paling banyak itu rokok polos tanpa pita cukai. Oke, baik Ibu Agrita, ini ada yang menarik karena sempat ada di media sosial kami, itu pertanyaan dari netizen, gimana cara ngitungnya per batang gitu. Ini menarik, tapi menjadi bahasan. Kita mengetahui lah netizen Indonesia itu kan sangat kreatif ya. Cara menghitungnya ya, cara menghitungnya ya otomatis dihitung lah. Dalam satu packing kan sudah terlihat ya, perkalian itu isinya 12 batang atau 16 batang, 10 batang. Ya kemudian tinggal dikali saja satu pack berapa. Isinya. Jadi ini menjawab satu bal berapa? Menjawab dari netizen yang masuk di Facebook semuanya. Iya, karena apa? Karena setiap penindakan itu kan nanti tujuannya ke pemusnahan ya. Iya betul. Iya. Di tahun lalu bulan Oktober itu kami juga ini Ibu sudah melakukan pemusnahan bersama. Waktu itu juga dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati ya. Dan di Paga ya di Kabupaten Malang di Kecamatan Paga itu sebelum kami melakukan pemusnahan itu sudah didaftarkan dulu di kantor KPKNL ya, jadi sudah dicatatkan dan sudah dapat izin baru kami lakukan pemusnahannya. Begitu, jadi pasti dihitung. Pasti dihitung ya. Pasti dihitung, Mas. Ada berita acaranya. Ini menariknya netizen Indonesia kan seperti itu, kreatif ya. Kreatif pertanyaannya. Lalu jika kami bergeser dulu ke Mas Fikri nih. Mas Fikri dari tindakan hukumnya, sebenarnya dasarnya ini apa nih Mas? Ada hukum pidananya atau ada hukum seperti apa? Edukasi juga kepada masyarakat. Iya,
Jadi terkait dengan tindak pidana cukai ini menarik. Jadi kan sebenarnya begini, kalau kita membaca peraturan Kementerian Keuangan yang nomor berapa itu 2021 kalau nggak salah, bahwasanya kalau di tahap penyidikan ketika dia mau membayar 3 kali, let's say misalnya kerugian negaranya dari rokok ini baik itu rokok polos tanpa cukai atau cukai palsu misalnya, itu let's say misalnya 300 juta. Ketika dia mau bayar 3 kali berarti 900 juta, itu perkaranya nggak perlu sampai persidangan. Oke. Terus ketika sampai ke tahap 1 atau pelimpahan berkas dari teman-teman bea cukai penyidik kepada kita, itu naik jadi 4 kali dendanya. Nah, itu diatur di peraturan Kementerian Keuangan dan juga dijelaskan di peraturan harmonisasi perpajakan. Nah, tapi kalau kita lihat bersama bahwasanya pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Ada asas dalam pidana itu ultimum remedium. Kalau kita cermati bersama, kenapa menurut saya ini saya membaca dengan seksama, kenapa pemerintah atau negara ini membuat ketentuan itu? Karena kan tujuannya kan adalah untuk penerimaan negara. Fokusnya kan ke situ. Kenapa? Kalau bisa mendapatkan penerimaan lebih banyak, ngapain harus pemidanaan? Konteksnya kan di situ. Sepanjang para oknum itu ada itikat baik untuk membayar denda itu. Lah, tetapi ketika dua hal di tahap penyidikan dan tahap 1 di kejaksaan itu tidak ada itikat baik, ya proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di mana kan kita lihat bahwasanya dia melanggar ketentuan apa? Apakah pasal 54 atau 55 tanpa cukai atau cukai palsu, kan lihatnya biasanya kan di situ arahnya. Kalau di Kabupaten Malang itu case-nya kan di situ. Cuman selalu bahwasanya saya lihat itu dari undang-undang dan peraturan Kementerian Keuangan yang didahulukan, yang diutamakan adalah bahwasanya ketika oknum itu untuk didahulukan membayar denda aja dulu. Diusahakan itu. Berkisar sampai untuk denda? Tergantung kerugiannya, kan ada penghitungannya. Misalnya yang saya jelaskan ketika dia ada kerugian negara 300 juta. Kalau di tahap penyidikan dia ketentuannya kan 3 kali lipat. Berarti bayar 900 juta, dia nggak perlu sampai proses persidangan. Tapi ketika itu di tahap penyidikan, masih teman-teman bea cukai, perkaranya itu belum sampai pada kita. Tapi ketika perkaranya sudah kirim SPDP tahap 1 kepada kita, itu dendanya naik jadi 4 kali lipat. 4 kali lipat. Lah, menurut saya filosofi yang dibangun dari ketentuan peraturan itu adalah untuk penerimaan negara tadi yang disampaikan oleh Ibu. Itu kan dari bea cukai, kita ini kan artinya kan gini, kembali kepada asas bahwasanya pemidanaan itu kan upaya terakhir. Sepanjang bahwasanya ketentuan bahwasanya bisa negara mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi, kenapa harus pada pemidanaan? Tapi kan tergantung dari para oknum-oknum tadi, itikat baiknya seperti apa. Baik. Kalau di 2024 sampai berapa waktu kemarin dari Kejari? Kalau penanganan perkara sebenarnya gini, kalau kejaksaan itu kan kita itu kan dominis litis tentang penuntutan. Betul. Terkait dengan penanganan perkara tindak pidana cukai. Di penyidikan itu ada pada teman-teman bea cukai, kewenangannya kan di situ. Lah, itu ada 2 perkara. Baik ada yang dari Kanwil, ada yang dari wilayahnya Ibu. Lah, jadi itu satu-satu. Kanwil 1, terus dari wilayah Malang Raya ini 1. Jadi itu ada 2 perkara tahun 2024. Lah, case-nya itu juga sama. Mereka itu dari misalnya tuh ketika tanya itu mereka mengupayakan penyidik itu bahwasanya para oknum tadi, itu diupayakan untuk membayar denda tadi. Membayar denda tadi. Meskipun kadang itu mereka juga, ya aku nggak tahu gimana, tetapi mereka sampai lanjut itu karena tidak bisa atau tidak mau, saya nggak terlalu paham, tetapi alternatif penyelesaian untuk membayar denda itu tidak terlaksana. Makanya sampai mereka disidangkan. Gitu. Jadi sangat detail dan sangat jelas hal tersebut ya. Ya, Baik. bisa menambahkan? Monggo, Ibu. Ya, tadi sekilas saya mendengar berapa kok sanksinya yang dikenakan. Nah, tergantung berapa nilai cukai yang mengalami kerugian yang tidak dibayarkan oleh oknum tersebut.
gitu. Jadi sebesar apa nilai cukainya dan itu ada tarifnya, tarif cukai. Jadi nanti dari hasil penindakan tersebut, temuannya tersebut, dihitung berapa kerugian negara yang oknum tersebut tidak bayar. Oke. Nah gitu, jadi di berita acara tadi ada. Ada. Ya, Jadi makanya itu harus detail. dihitung Betul. jumlahnya. Karena Harus- nanti menyangkutnya ke kerugian negara, besarnya kerugian negara yang oknum tersebut harus bayar. Nah, artinya sedetail itu dalam penghitungannya. Ada, iya sebenarnya Oke. sebenarnya nggak terlalu ini ya, hari-hari itu biasa. Biasa. Oke, lalu bagaimana dengan komitmen dari Dewan ini, Mas Wasa? Melihat imbas atau efek positifnya pada pendapatan pemerintah daerah khususnya. Monggo, seperti apa Mas Wasa? Ya, kalau kita melihat ini ya yang namanya DBH CHT ini ya, jadi memang sangat bermanfaat bagi kita yang ada di pemerintah Kabupaten Malang. Saya sendiri backgroundnya yang ada di Badan Anggaran melihat mulai dari tahun 2021 dulu dana DBH CHT ini mungkin masih sekitar 86 miliar, 2022 mungkin 88 naik. Saat ini 2025 ini direncanakan sekitar 158 miliar. Nah, ini kan luar biasa. Begitu luar biasanya dana bagi hasil cukai ini. Nah, harapannya untuk pelaksanaannya memang dana bagi hasil cukai ini sangat cukup rigid. Jadi setiap tahun, hampir setiap tahun seumpama kita sedang membahas anggaran 2025, 2024 keluar peraturan Menteri Keuangannya. Terus kita akan menganggarkan tahun 2024, 2023 keluar peraturan Menteri Keuangannya. Jadi memang setiap tahun, 1 tahun sebelum itu biasanya keluar untuk apa saja sebenarnya dana bagi hasil cukai ini. Nah, terkait dengan tadi memang manfaatnya luar biasa. Dulu di tahun 2021 penggunaan dana cukai ini sangat rigid. Jadi cuma bisa berdampak untuk beberapa mungkin area yang memang memproduksi tembakau, cengkeh dan lain-lain sekitar industri rokok. Tapi saat ini sudah meluas. Yang terbaru kan PMK 72 tahun 2024 peraturan Menteri Keuangannya. Jadi tadi disinggung dari Kominfo 40% bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Ya masyarakat apakah itu adalah buruh rokok, petani tembakau, terus kemudian industri cengkeh, nah, itu masyarakatnya bisa terdampak manfaatnya. Apa saja programnya? Bisa pelatihan, bisa apakah itu termasuk di dalamnya BLT, itu memungkinkan. Yang lainnya selain 40% di bidang kesejahteraan tadi, 10% di bidang penegakan hukum yang kita lakukan mungkin sosialisasi saat ini, terus kemudian Satpol PP ini kalau menindak terkait dengan cukai bekerja sama dengan kejaksaan dan pihak bea cukai, disitulah terkait dengan penggunaan. Yang terakhir sekarang 50% bisa digunakan untuk anggaran kesehatan. Anggaran kesehatannya pun sangat luas gitu. Jadi mulai dari pembangunan infrastruktur kesehatan, baik itu rehab, terus kemudian membangun baru. NSA ini penggunaannya cukup luas, maka dari itu kita yang ada di DPRD ini sangat mendukung terkait dengan penegakan cukai ini karena manfaatnya, dananya ini benar-benar balik ke masyarakat dalam supporting program-program yang luar biasa, baik dari segi kesejahteraan maupun kesehatan saat ini. Kalau menurut PMK 72 tahun 2024 tadi. Oke, berarti jika ada komitmen dukungan, bisa dipastikan anggota Dewan yang merokok tidak ada yang ilegal, Pak ya? Ya, ini harus dipastikan dulu ini. Ibu Wahyu yang harus diperhatikan dulu ini. Ya memang kan yang namanya cukai itu kan diterapkan untuk sesuatu yang dianggap oleh pemerintah ini merugikan, ada dampak negatifnya, ada yang namanya mungkin cukai impor, ada yang namanya mungkin ini cukai rokok. Nah, inilah ketika industri rokok ini dianggap oleh pemerintah memberikan dampak negatifnya bagi kesehatan sehingga ditariklah yang namanya cukai ini. Dengan adanya cukai akhirnya ada yang namanya kami yang ada di DPRD di anggaran menerima yang namanya dana bagi hasil cukai DBH CHT ini. Nah, DBH inilah yang akhirnya
banyak memberikan manfaat bagi masyarakat program-programnya. Oke, baik. Makasih Mas Faza. Tapi dilihat dari luasnya Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan, ini tingkat kesadaran masyarakat seperti apa, Wahyu? Apakah membaik dari tahun ke tahun atau perlu ada dorongan lagi, nge-boost lagi terkait dengan kesadaran masyarakat untuk ya tidak ada rokok ilegal yang ada di Kabupaten Malang? Monggo, Wahyu. Oke, Mas Mario, jadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Agni tadi, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang ini masih dalam kondisi mengkhawatirkan. Artinya ya itu tadi, karena rokok ilegal ini kan secara real harganya lebih murah, ya kan. Betul. Sedangkan masyarakat kita ini tentu ya hampir semua ya, ini pasti akan memilih produk yang lebih murah. Kalau ada yang lebih murah, kenapa pilih yang mahal, kan begitu. Saya setuju. Tapi itu tadi memang pajak yang diterima oleh negara dari rokok legal ini belum sepenuhnya dipahami bahwa itu bermanfaat untuk pembangunan dan kembali lagi kepada masyarakat, gitu ya. Jadi ya kami ini 33 kecamatan, Mas Mario, 378 desa, 12 kelurahan. Jadi luar biasa. Tenaga satpol kami ini dan ditambah bea cukai ini, padahal sudah hampir setiap hari turun, tapi itu tadi karena coveragenya memang luas, ini upaya kami memang harus ekstra. Betul. Jadi program-program yang dilaksanakan oleh Pemkab Malang ini dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat ini sudah sangat tinggi. Ada kegiatan yang namanya Sobo Pasar, Sobo Kampung dan lain sebagainya, kemudian pemasangan banner dan sebagainya ya, di banner fisik, kemudian kami juga melakukan sosialisasi melalui platform sosmed. Kominfo gitu ya. Betul. Nah, tapi itu tadi tentu itu tadi yang harus dipahami. Karena harga yang ditawarkan itu tadi, ini yang menjadi tantangan kita, supaya masyarakat ini aware terhadap pajak itu tadi yang masuk ke negara dikembalikan kepada masyarakat lagi. Dan itu tadi kalau rokok legal ini kan ya dampak pasti ada, tapi itu tadi kandungan nikotin sudah dihitung, kemudian tembakonya, artinya formulanya ini sudah dihitung. Lah kalau rokok ilegal ini kan tidak memenuhi ketentuan itu, Mas. Artinya daya rusaknya barangkali terhadap kesehatan ini akan lebih tinggi, tapi ini nanti mungkin pakar kesehatan yang bicara khusus ya. Kalau tapi artinya itu ketika ini kita tidak punya tangan untuk melakukan verifikasi di lapangan, mereka formulasinya seperti apa. Lah ini masyarakat sendiri yang nanti rugi ketika membeli rokok ilegal dengan formulasi yang tidak ada yang mengontrol kualitasnya. Jadi ini masyarakat rugi lagi. Jadi itu tadi tentunya semua pihak ya. Makanya dalam rangka untuk menggempur rokok ilegal ini tidak cukup kita hanya melaksanakan program yang dilaksanakan oleh teman-teman Pol PP, Diskominfo, penegakan hukum dan lain sebagainya, tapi partisipasi masyarakat kita dorong betul. Pak RT, Pak RW ini untuk melaporkan secara berjenjang gitu ya, keberadaan pabrik-pabrik rokok ilegal. Saya kira pabrik rokok ilegal ini kan pasti akan diketahui keberadaannya oleh RT. Tidak mungkin pabrik rokok ilegal ini sangat kecil. Ada kegiatan aktivitas keluar masuk karyawan dan lain sebagainya, ini pasti buruh-buruh itu ya. Ini pasti akan terpantau oleh RT. Tidak sama dengan ketika kita jual gorengan yang hanya satu orang berada di dapur begitu ya. Tapi kalau yang namanya pabrik rokok ini pasti aktivitasnya akan terlihat. Jadi masyarakat kita dorong betul untuk melaporkan kepada kami, kepada Pemda, kepada Bea Cukai, kepada Kejaksaan dan kepada Bapak Ibu Wakil Rakyat ini. Kita itu tadi kalau kita bersama-sama kita gotong ya PR ini supaya kategorinya tidak mengkhawatirkan itu tadi, saya kira kita akan mampu. Itu Mas. Baik. Kalau dari Bea Cukai terkait dengan daerah-daerah yang di Kabupaten Malang, adakah daerah yang rawan gitu atau sudah ya istilahnya kalau di Bilu kan ada untuk keamanan tuh warna merah, warna biru gitu. Ada data seperti itu enggak?
Ya, jadi Mas pasti ada ya Mas. Ada ya? Namanya daerah titik rawan itu terutama di Malang Selatan ya. Nah, ya. Malang Selatan itu kami sudah memitigasi ada daerah-daerah rawan yang kita cermati dan kita pantau. Ya, yang namanya kami melakukan operasi juga kan ada data intelijennya pasti, dan kami juga ada petugas yang khusus menangani hal tersebut. Nah, jadi kami sangat terbantu sekali dengan rekan-rekan Satpol PP di mana dalam pengumpulan informasi itu juga kami selalu berkolaborasi, kerjasama. Ada yang namanya kami punya aplikasi Sirolek, sistem informasi rokok ilegal. Jadi teman-teman Satpol nanti memasukkan data di sana, kemudian setelah pengumpulan informasi tersebut, infonya A1 bisa dipercaya langsung kami menuju ke titik lokasi. Oke. Gitu. Berarti semua sistem ini sudah disiapkan sebenarnya dari Bea Cukai ya, dan juga kolaborasi. Ada, sudah. Jadi dalam program penegakan hukum ya, yang 10% tadi dari DBHCHT, itu kegiatan kami satu pengumpulan informasi, yang kedua operasi bersama, ya, kemudian ada sosialisasi dan juga ada yang namanya kita melakukan apa ya penyegaran terhadap mereka pabrik-pabrik yang ilegal ini agar gimana caranya mereka bisa masuk kelas, bisa mendaftarkan NPP BKC. Dan hasilnya selama 2 tahun terakhir ini 2023 dan 2024 sudah sebanyak 18 pabrik yang tadinya ilegal itu mendaftarkan izinnya. Oke. Gitu. Oke. Dari gempur rokok ilegal ini, adakah satu diksi bahwa ini ada mafianya nih di Kabupaten Malang? Ada nggak kira-kira seperti itu? Atau gambaran seperti itu? Ya pasti semua bisnis ada lah ya. Oh, semua bisnis ada, oke. Ada big boss-nya lah ya. Big boss, oke. Nanti dipertajam dari bicara ini. Nanti yang berhak menjawab itu para APH kan pasti betul. lebih tahu. Iya. Jadi hal seperti itu wajar di mana-mana seperti itu ya. Wajar di mana-mana ada. Dan itu membuat sulit sebenarnya karena seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ayu dan juga Pak Faza tadi, bahwa sebenarnya untuk masyarakat Kabupaten Malang ini sudah aware dengan hal seperti itu ya. Tapi memang ya ada banyak hal yang memang harus dilakukan, apalagi di 2025 ini. Iya betul, dan filosofinya memang cukai itu kan Mas, itu adalah pajak dosa ya. Pajak dosa ya, kenapa namanya sinteks? Karena di situ ada dosa yang terkandung manakala kita melakukan konsumsi rokok. Ya seperti apa dosanya? Ya sebelah-sebelahnya ini mungkin nggak merokok, tapi kena dampak negatifnya. Iya, jadi perokok pasif ya. Perokok pasif. Iya, dan betul. Itu infonya dari teman-teman kesehatan itu dampaknya juga lebih berbahaya ya Ibu ya. Pak, ya, jadi kenapa kemudian dikenakan cukai terhadap produk barang kena cukai ini, produk hasil tembakau ini ya. Kenapa harganya tinggi? Nah, teman-teman mungkin masyarakat mungkin tanya, ya habis harganya tinggi sih Bu, tambah tahun tambah naik. Oh ya betul, ya memang tambah naik. Kenapa kok dinaikkan tarifnya, dinaikkan harga jual ecerannya? Karena memang filosofi Undang-Undang Cukai itu adalah untuk pembatasan, ya. Jadi memang konsumsi harus dibatasi. Rokok ini kan tidak seperti barang konsumsi lainnya, jadi memang harus dibatasi karena ada dampak efek negatif yang nanti akan berakibat terhadap kesehatan dan lingkungan sosial. Gitu. Nah, lingkungan sosial inilah yang terdampak tadi yang harus ditangani oleh dana bagi hasil cukai tadi. Jadi nggak serta-merta wah 31 triliun besar ya Bu ya penerimaannya tiap tahun. Jangan lupa bahwa ada sektor-sektor yang harus kita perbaiki dari dampak yang efek yang terjadi dari proses konsumsi rokok ini gitu. Baik. Dilihat dari bidang hukumnya, ini tentu juga kita melihat bahwasannya tiap tahunnya ini ada peningkatan atau justru malah penurunan. Tapi fakta realnya seperti apa, Sutri? Kalau fakta real, sebenarnya kan kalau kita lihat dan yang kita dapatkan informasi, kan
rokok ilegal itu kan sebenarnya meningkat ya, karena seiring dengan kenaikan cukai tadi. Kenaikan cukai. Nah, terus kemudian ketika tadi kita lihat di lapangan bahwasanya ketika sepanjang kita menangani perkara, jadi para oknum atau yang sudah terpidana itu mereka itu tertutup. Artinya tertutup apa? Tidak ada informasi, tidak ada hal yang bisa sampai kepada big boss yang seperti Masnya tanyakan tadi. Iya, istilahnya seperti itu ya. Iya, itu faktanya. Jadi Iya. kan kita kan begini, kita kan bicara tentang hukum itu kan bicara tentang alat bukti. Alat bukti. Kan kita tidak bisa menyebut nama si A, si B, si C. Ya, itu fitnah itu jadi pidana baru lagi. Berarti kan kita kan, Oke. lah sepanjang perjalanan ini, sepanjang kita menyidangkan perkara itu, mereka tidak pernah menyebutkan itu. Jadi istilahnya tuh kayak sudah ada, nggak tahu apakah itu perjanjian tidak terus atau gimana, mereka itu yang terjerat, yang kena, ya mereka akan diam tutup mulut. Cukup kepada diri mereka, misalnya belinya kepada si B, B itu siapa, itu nggak jelas, kabur hal itu. Oke. Jadi kenapa kita nggak tahu, ya faktanya tidak ada alat bukti yang menjurus ke situ sampai detik ini. Makanya menurut kita memang lebih padanya begini sih, bahwasanya preventif dan pemahaman itu penting. Dan kalau kita lihat Kabupaten Malang memang kan luas sekali ya Kabupaten Malang. Jadi kan setiap wilayah itu kan beda-beda ya, kultur masyarakatnya berbeda dan anunya kan beda, pasti penanganannya berbeda. Tetapi lebih kepada saya tekankan begini, pentingnya kolaborasi dan berkomunikasi yang baik. Itu penting hari ini. Dan komunikasi yang baik itu bukan cuma berbicara ketika kita lihat substansi ya, tetapi bagaimana mendeliver informasi, pengetahuan itu, pemahaman kepada masyarakat itu penting. Dan kayak podcast ini kan hanya media. Apakah aku juga nggak tahu kan, kita lihat FYP sekarang kan lihat kalau kita lihat sering lihatnya kucing, munculnya kan kucing terus ya. Betul. Nah, itu pentinglah kita memahaman seperti itu. Makanya hari ini itu adalah menurut saya ketika kita tentang berantas tidak pidana cukai ini, rokok ilegal, lebih kepada preventif, bagaimana berkolaborasi semua stakeholder, masyarakat, kita masih pemahaman untuk menginformasikan bahwasanya kenapa negatif positifnya itu seperti apa. Ini dan kepentingan yang lebih manfaatnya itu seperti apa sih? Kenapa sih hal ini kan harus perlu ditindak ini? Nah, itu lebih penting menurut saya, dan tanpa kerjasama kayaknya itu nggak mungkin bisa berjalan. Pentingnya peningkatan kerjasama semua stakeholder. Oke. Dari data konsumsi rokok di Indonesia ini kan mulai dari level untuk SMP lah, itu juga sudah terdata. Ini peran dari selain dari pemerintah daerah, tentu juga teman-teman dari Dewan yang dimana votersnya mungkin kan juga termasuk itu, khususnya 17 tahun ke atas ya. Ini kalau ketemu dengan para voters ataupun juga daerah beliau dipilih atau diamanati untuk menjadi anggota Dewan, ini seperti apa? Pernah diterima curhatan nggak Mas? Curhatannya seperti apa? Apalagi mungkin beberapa ini ya warga yang memang menjalankan industri tentang rokok itu. Monggo. Ya, kalau terkait dengan rokok ya, kita juga ketika turun ke daerah juga pasti menyelipkan pesan-pesan itu terkait dengan pertama dampak rokok ilegal, terus kemudian bagaimana terkait dengan termasuk di dalamnya DBH JHT ini perannya seperti apa gitu, terus termasuk di dalamnya bagaimana supaya industri pun jadi kalau ketemu dengan kita permudah, jangan sampai mereka membangun industri rokok yang ilegal. Nah, itulah beberapa hal yang sering kita lakukan. Itu kalau bertemu dengan konstituen. Tapi di dalam struktur anggaran kita juga pastinya harus supporting kan terkait dengan ini gitu. Jadi semisal supporting seperti apa? Dari dana DBH JHT ini sebagian kita anggarkan di Disperindak sekitar 450 juta mungkin untuk apa? Untuk sosialisasi cara perizinan industri rokok. Nah, supaya rokok mereka tahu bagaimana perizinan legalitas yang benar sehingga mereka arahnya tidak menjadi rokok yang ilegal tapi rokok yang legal itu sebagai contoh. Kedua mungkin kita menganggarkan lagi mungkin di Satpol PP sekitar 2 miliar dari dana DBH JHT itu untuk apa ya? Untuk termasuk di dalamnya
kita men-screening potensi Oke. industri ilegal ini di mana saja. Termasuk di dalamnya nanti Satpol PP melalui operasional ini bisa bersinergi dengan Bea Cukai. Terus kemudian yang kita lakukan hari ini ada anggaran juga di Kominfo mungkin terkait bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat apa itu rokok ilegal, dampaknya seperti apa dan manfaat terkait dengan kalau dana DBHJHT yang berasal dari rokok legal itu dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, ini kan harapannya masyarakat juga tahu. Oh ternyata kalau rokok ilegal kita tidak memberikan kontribusi apa-apa buat masyarakat gitu. Tapi kalau rokok yang ilegal nggak memberikan kontribusi, yang legal dia bisa ada kickback program-program kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain. Itu harapannya masyarakat bisa tahu, kita bisa mensosialisasikan terkait itu. Perlu nggak adanya duta atau influencer khusus untuk bisa mengajak masyarakat? Nah, kita kan juga saat ini banyak orang yang terinfluence dengan beberapa masyarakat atau orang-orang yang memiliki jutaan follower. boleh silakan Ibu Agni. Boleh menjawab ya. Jadi di tahun lalu di bulan Desember itu kawan-kawan di Satpol PP itu bagus sekali mengadakan program yang namanya Duta Cukai. Jadi ada terpilih ya Duta Cukai itu untuk menyuarakan program-program dana bagi hasil cukai itu ke masyarakat. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda yang diseleksi ya melalui beberapa tahapan. Tentunya juga dengan syarat-syarat misalnya mempunyai tingkat komunikasi yang baik, pendidikan, kemudian mempunyai follower juga yang cukup besar dan mereka ini diberi tugas ya untuk 1 tahun ke depan untuk mensosialisasikan program-program gempur rokok ilegal dan itu sudah terrealisasi kalau seperti Mas Mario tanyakan tadi. Dutanya sudah ada. Sudah ada. Bukan hanya duta. Kami juga mengadakan lomba-lomba ya antar RT namanya Sak RT se-Kabupaten Malang ya. Se-kecamatan di Kabupaten Malang untuk kemudian mereka nanti menampilkan ya kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan di RT di kelurahan mereka ya. Kemudian nanti dikompetisikan dan juaranya akan mendapatkan hadiah dari dana bagi hasil cukai tersebut. Oke. Gitu. Jadi masyarakat benar-benar berperan aktif untuk menyukseskan program gempur ini. Artinya ini masyarakat juga masuk dalam lingkup untuk bisa memberikan pengertian. Iya harus. Bahwa terlibat harus. di sana ya. Iya karena di beberapa kesempatan kami bertemu di kecamatan, di kelurahan itu justru para ibu-ibunya itu mereka yang banyak menyuarakan. Jadi mereka banyak menginformasikan. Ya kalau misalkan membeli rokok ilegal itu gimana. Mereka itu justru jauh lebih tahu daripada kami sebagai aparat gitu loh. Kalau ibu-ibu ya. Iya. Intelijen nomor 1 dunia. Justru mereka itu bisa menghimbau para suami itu untuk menghindari rokok ilegal, untuk tidak membeli. Iya. Walhasil mereka yang ke pasar, mereka yang belikan. Ya, jadi mereka, saya bilang, Bu, biasanya suaminya ini merokok apa? Harganya berapa? Oh merek A, harganya udah 20 ribuan sekarang Bu, gitu. Sekarang naik lagi, mungkin tahun ini jadi 30 ribu. Oh kalau gitu, Ibu beli yang golongan 3 Bu. Itu harganya masih belasan ribu. Oh ada ya Bu ya? Ada, gitu. Coba-coba nanti saya bicarakan sama suami saya. Jadi gitu Pak. Jadi tidak harus kita merokok yang mahal, di golongan 3 pun itu harganya cukup terjangkau. Jadi kalau dibilang, oh harganya naik terus, jadi lari ke rokok ilegal, itu sebenarnya bukan solusi. Jadi yang kita mau gempur, mau tuju adalah masyarakat supaya mereka punya kesadaran. Ya, jangan karena harga naik, tarif naik, ya, harga jual eceran naik, mereka lari ke ilegal, tapi masih bisa ada solusi yang lain, yang legal dengan golongan yang lebih rendah. Itu ada. Ya. Baik, ini sekaligus saya juga ingin menyampaikan statement bahwa kalau yang ilegal pernah dikasih Bu, saya pernah dikasih. Memang iya tester-tester kan sekarang tester tuh banyak sekali diberikan gitu ya. Tapi cuma dikasih aja saya nggak beli kebetulan. Jadi memang beda sekali yang dirasakan tuh sangat beda sekali gitu ya. Beda ya rasanya ya. Dan itu juga seperti
ngendikannya Ibu tadi ya. Sudah tidak ada izinnya, otomatis cek labnya kadar nikotinnya tidak terkontrol. Ya, kalau yang kadar nikotinnya standar normal saja sudah demikian bahaya ya. Ada dampak negatifnya, apalagi yang tidak melewati izin. Itu berapa kadar nikotinnya? Belum lagi kalau nanti oleh oknum dimasukkan zat adiktif lainnya. Siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, jangan sampai merugikan diri dan keluarga gitu. Tapi dilihat dari komitmen pemerintah Kabupaten Malang dan juga Dewan, ini komitmen kuatnya di tahun 2025 seperti apa? Mungkin Bu Wahyu dulu mengawali ini menyampaikan. Monggo Bu Wahyu. Jadi kalau terkait dengan komitmen ini kami selalu kuat Mas. Jadi artinya itu tadi pemerintah daerah ini harus memperhatikan aspek pembangunan dan aspek kesehatan masyarakat. Jadi tidak ada kata lain selain rokok legal pada kami. Jadi itu tadi kontribusi semua pihak kami harapkan, dan mungkin ke depan memang harus kita melibatkan tadi yang namanya influencer ya. Saya kira Malang ini sudah punya banyak influencer yang pasti kontribusinya ini akan positif untuk peredaran rokok legal di Kabupaten Malang. Organisasi masyarakat di Kabupaten Malang juga dilibatkan dalam hal ini. Gimana, organisasi Mas? Masyarakat. Sosialisasi masyarakat. Organisasi masyarakat sudah Mas. Jadi jadi istilahnya Pak Kades, Pak Camat ini sudah melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayahnya untuk itu tadi bau membau terhadap peredaran rokok ilegal. Tapi ya namanya itu tadi Mas, bisnis ini kan kucing-kucingan itu pasti ya Mas. Jadi penegakan hukum sudah jelas ya kan. Itu tadi dendanya. Mungkin saja pada saatnya pemerintah akan menaikkan denda bukan lagi 3-4 kali, mungkin untuk efek jera bisa 10 kali gitu Mas pikir ya kira-kira ya. Gitu, 10 kali. Kalau kurang 10 kali ya. Naik lagi 15 kali. Nah, naik lagi. Sampai tergencet. Tapi dari sudut pandang teman-teman Dewan seperti apa Mas Waza nantinya komitmen yang disampaikan Bu Wahyu ini? Ya, kalau komitmen mungkin menyinggung yang tadi ya. Jadi kita sudah melakukan beberapa hal tadi yang saya singgung, mulai dari sosialisasi kita sudah support anggarannya, pencegahan, penindakan kita support, kemudian perizinan di Disperindak juga kita support. Menurut saya yang menjadi masukan, yang jadi yang perlu kita lihat ke depan ini, menurut saya pengembangannya. Jadi sosialisasinya kita kembangkan lagi. Kalau perlu supporting kita lebih besar lagi. Pencegahan, penindakan, supporting anggaran menurut saya juga perlu kita tingkatkan lagi. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan ini sudah benar programnya, cuma supportingnya yang perlu kita perluas, anggarannya kalau perlu kita berbesar, itu yang jadi pandangan saya. Baik. Mungkin ada pesan disampaikan terlebih dahulu Mas Fikri diawali. Jadi akan berlanjut bahwa komitmen kita terkait untuk gempur rokok ilegal ini tidak hanya sekedar penyampaian secara sosialisasi, tapi bentuk nyata yang ada. Diawali dari samping kanan saya, kayak kuis Mas. Mas Fikri, monggo silakan. Dari Kejari seperti apa? Untuk masyarakat Kabupaten Malang dan semua para pihak, ayo bersama-sama kita gempur agar peredaran rokok ilegal semakin berkurang dan masyarakat menggunakan rokok legal agar dan DBHC itu semakin meningkat dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Malang. Baik, Bu Agni? Legal itu mudah ya, karena legal itu aman dan menenteramkan. Ya, mulailah untuk mengurus izin, karena izin NPPBKC itu nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu mudah sekali pengurusannya. Ya, tinggal ke pemerintah daerah, nanti lanjut ke kami. 3 hari sejak pengajuan itu semua dinyatakan lengkap, kami sudah harus mengeluarkan NPPBKC-nya, sudah harus mengeluarkan izinnya. Dan semua prosesnya itu adalah gratis, tidak dipungut biaya. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk para pengusaha barang kena cukai ya untuk tidak mendaftarkan izinnya. Jadi legal itu mudah, dan apabila masyarakat masih menemukan praktik-praktik distribusi
ya. Barang kena cukai ilegal, silahkan masyarakat Kabupaten Malang melaporkan kepada kami di nomor 0811 3777 876 dengan Bea Cukai Malang. Terima kasih. Baik, Bu Wahyu, pesan kepada Ya. masyarakat. Intinya sama ya, untuk masyarakat Kabupaten Malang, ayo kita gempur rokok ilegal, laporkan keberadaannya secara berjenjang, melalui telepon yang disampaikan Bu Agni tadi bisa, melalui platform media sosial yang dimiliki pemerintah Kabupaten Malang bisa, kemudian juga bisa langsung ke Kejaksaan dan juga langsung kepada Pak Dewan. Itu aja Mas. Monggo Mas Waza, silakan. Biasanya kalau Mas Waza cantumin nomor pribadi. Pilih nomor berapa? Jadi merokok, tiap orang kan bisa melihat ada pilihan. Jadi ada rokok ilegal, ada rokok legal. Merokoklah yang legal, karena dengan legal ini panjenengan berarti paling tidak dampak sampingannya panjenengan juga memberikan dampak positif buat masyarakat berupa pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan, terus kemudian pemberian BLT, kalau itu bantuan kepada buruh rokok, buruh cengkeh, buruh tani tembakau. Nah, ini ada beberapa dana yang merupakan hasil dari cukai tembakau yang nantinya memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang perlu kita ingatkan. Baik, terima kasih. Inilah bentuk komitmen kita terhadap hal-hal yang ilegal. Tentu dengan gempur rokok ilegal bisa menjadi satu bentuk perjuangan kita untuk bisa membangun daerah kita. Saya Mario Sidik untuk podcast Ruang Tamu RRI Malang.